Yang batil, sesungguhnya yang batil itu akan menjadi benda yang lenyap dan tidak akan ada lagi di bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi Mekah, Radio Republik Indonesia dan Radio Serambi FM, serta radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal daripada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita berpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan hidup yang diberikan kepada kita sampai dengan detik atau hari ini. Banyak orang-orang yang ingin juga hidup seperti kita, tapi Allah meminta mereka untuk segera pulang kembali kepadanya. Kita ini tidak tahu kapan dipanggil pulang oleh Allah menghadapnya, dan oleh sebab itu kita harus selalu berzikir, memuji Allah dan berbanyak amal saleh sehingga amal saleh kita bertambah dan amal talih atau amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bulan sebulan berkurang, sehingga nanti amal ibadah kita akan lebih banyak yang saleh daripada yang munkar. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa saja yang amal salehnya lebih banyak, maka dia akan mendapat kehidupan dalam surga Jannatul Na'im. Kita menginginkan semua kita yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman atau yang ada di masjid-masjid yang lain dan musalla-musalla yang lain, agar amal salehnya lebih banyak dibandingkan dengan amal talihnya. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini dengan seluruh tenaga, seluruh pekerjaan yang dia kerjakan, yang tujuannya agar amal saleh itu berlaku sejak dulu hingga sekarang ini, dan ajaran agama Islam itu sampai kepada seluruh dunia, di antaranya sampai kepada orang-orang tua kita, nenek moyang kita yang ada di Aceh ini. Aceh terkenal dengan ajaran Islam, dan Aceh telah pernah menjadi sebuah tempat yang
diinginkan oleh orang lain agar orang lain bisa hidup di Aceh ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ajaran Islam yang ada di Aceh ini tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah lagi. Kita senang kita lahir di Aceh ini, padahal kelahiran kita tidak pernah, sebelum kita lahir ke dunia, tidak pernah kita katakan, ya Allah lahirkanlah aku di Aceh. Tapi Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita lahir di daerah istimewa Aceh ini. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita selalu menjadi penghuni ajaran agama Islam yang akan membuat mereka menjadi penghuni syurga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat berbahagia, sambil kita beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, tidak salah kita mempelajari beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 81 dari surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, telah datang yang hak dan telah lenyap yang batil. Sesungguhnya yang batil itu akan menjadi benda yang lenyap dan tidak akan ada lagi di bumi ini. Hadirin berbahagia, Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya masuk ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Disitulah firman Allah, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sekarang al-haq, ajaran Islam telah datang dan telah lenyap yang batil. Sesungguhnya yang batil itu akan lenyap untuk selama-lamanya. Dalam ayat 18 surat Al-Anbiya, Allah berfirman, Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili wa fayadbaghuhu fa idza huwa zahiq. Al-Anbiya ayat 18. Bahkan kami akan menghancurkan kebatilan dengan cara kami adukan kebatilan itu dengan yang hak. Ketika yang hak diadu dengan batil, pasti yang batil itu akan kalah. Fayadmahu, hancurlah yang batil itu. Fa idza huwa zahiq, tiba-tiba dia lenyap, tidak ada lagi. Para penceramah menceritakan kepada kita ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram. Para sahabatnya semuanya masuk ke Masjidil Haram. Dan dikata itu, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath. Rasulullah masuk ke kota Mekah pada hari Fath Makkah. Wa kana haula al-baiti 360 sanaman.
jumlah berhala yang ada di Masjidil Haram berjumlah 360 buah berhala yang ada di Masjidil Haram. Faja'ala yat'anuha bi'udin fi yadihi. Rasulullah menolak berhala itu dengan sesuatu yang ada di tangannya. Ada yang terbalik, kalau yang besar tidak terbalik, tapi nanti akan dihancurkan berhala-berhala tersebut. Ja'al haqqu, datanglah yang hak. Rasulullah mengatakan, yang hak sekarang sudah datang, yang batil harus dilenyapkan. Sekarang kalau orang yang umrah pergi ke Masjidil Haram, tidak ada sesuatu yang menjadi yang disembah oleh orang Quraisy, tapi yang ada hanya benda yang dianut oleh orang Islam. Itulah benda tempat kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu qadib. Rasulullah masuk, di tangannya ada tongkat. Faja'ala yahwi bihi ila kulli sanamin minha fayakhirru liwajhi. Dia mencolok benda-benda yang dianggap sembahan orang musyrik, semuanya hancur. Di saat itu Rasulullah berucap, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sekarang telah datang yang hak, hilanglah yang batil. Innal batila kana zahuqa. Hancurlah yang batil itu untuk selama-lamanya. Bagi mereka yang naik haji, tidak pernah melihat lagi apa yang disebut dengan berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu. Bagi mereka yang umrah juga tidak pernah melihat lagi apa yang disebut dengan berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram. Inilah kemenangan kaum muslimin. Tetapi hadirin berbahagia, kemenangan itu tidak diperoleh dengan mudah. Diperoleh setelah ada perang Badar, setelah ada perang Uhud, setelah ada perang-perang yang lain, baru kemudian kaum muslimin mendapat kemenangan. Jadi kita ini harus menjaga apa yang telah diperbuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus ikut apa saja yang telah dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Jujur. Rasulullah itu jujur, tidak pernah menipu orang lain, dan kita pun penduduk umat Islam tidak boleh kita menipu orang-orang Islam atau orang-orang non-Muslim. Kita harus mengikuti baginda Rasulullah SAW. Itulah sebuah tempat kita berpijak untuk mengikuti Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah, Rasul sangat senang kepada orang yang mengikuti ajaran agama Islam itu secara utuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, wa qala al-Qurtubi, seorang ulama yang bernama Qurtubi, fi hadhihi al-ayati dalilun ala kasbi nusbil musyrikin. Pada ayat ini ada dalil untuk menghancurkan orang musyrikin, wa jami'il awthan, seluruh sembahan-sembahan orang musyrikin, wa yadkhulu bil ma'na, dan masuk pengertiannya adalah
kasru alatil batil kullihi, kita hancurkan semua alat yang batil, itu alat-alat penghibur yang tidak ada gunanya kepada kaum muslimin. Jadi kalau Rasulullah menghancurkan berhala, kita juga menghancurkan berhala dan benda-benda yang tidak ada gunanya untuk kita. Kita pakai benda, misalnya benda itu dilarang oleh Allah, maka kita hancurkan juga benda tersebut, seperti at-tanabir wal-idan wal-mazabir, seperti alat-alat yang menghibur orang sehingga orang tidak melaksanakan apa yang disuruh Allah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat berbahagia, ini cerita bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Kemudian seperti cerita kita pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah ditipu, tapi penipuan itu tidak berhasil di kota Mekah. Ketika orang Quraisy ingin mengatakan, "Ya Muhammad, keluar kamu dari kota Mekah," Rasulullah tidak keluar. Sesampai Rasulullah di kota Madinah, datang orang Yahudi mengatakan apa? Katanya, "Muhammad, kalau engkau betul-betul Rasulullah, maka pergilah ke Syam, karena di sana banyak para Rasulullah yang ada di Syam itu, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan semuanya di Syam." Hampir-hampir Rasulullah mengikuti ajakan dari orang Quraisy itu, tapi Allah melarang, "Jangan, kamu tetap harus pergi ke Madinah." Akhirnya Rasulullah disambut oleh orang Madinah, dan orang Yahudi tetap tidak suka ada Rasulullah di kota Madinah. Untuk menegaskan, untuk menguatkan keimanan semua orang Islam di situ, Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Kami turunkan dalam Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa'un, penawar, wa rahmatun, rahmat kepada orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin dihimbau oleh orang Yahudi, oleh orang kafir Quraisy, jangan dengar himbauan mereka, dengarlah ajakan Quran. Syifa'un, syifa'un itu adalah penawar, ada yang mengatakan obat. Sehingga seorang ulama mengatakan, "Wa'lam annal Qur'ana syifa'un minal amradir ruhaniyah." Ketahuilah bahwa Quran itu penawar terhadap penyakit-penyakit rohani. Di penyakit itu dibagi dua. Ada penyakit rohani, ada penyakit jasmani. Al-Quran itu penawar bagi penyakit rohani. Amma kaunuhu shifa'un minal amradir ruhaniyah fazahir. Adapun Al-Quran itu penyakit penawar terhadap penyakit-penyakit rohaniah, itu sudah nampak. Apa yang dimaksud dengan penyakit rohaniah? I'tiqadat al-batil, i'tiqadatul batilah, i'tiqad yang batil. Menyembah berhala itu i'tiqad yang batil. Mengakui adanya sihir juga itu i'tiqad yang batil. Itu semuanya dilarang oleh Al-Quranul Karim. Dan akhlak-akhlak yang tidak baik dilarang oleh
Al-Quran itu adalah penyakit ruhaniyah, dan itu dilarang oleh Al-Quranul Karim. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 ada firman Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit. Apa penyakit? Musyrik, syirik. Kemudian ada penyakit nifaq. Nifaq itu kalau di depan dia percaya bahwa ajaran Nabi Muhammad itu betul, tapi dalam hatinya sebaliknya tidak betul. Muhammad itu bukan seorang nabi. Nah, begitulah. Itu namanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit dan Allah akan menambah penyakit tersebut, bukan untuk dipulihkan, tidak, tapi justru untuk ditambah lagi agar mereka menjadi penghuni neraka. Lawan dari penyakit hati disebut dengan qalbun salim, orang yang punya hati yang sejahtera. Mudah-mudahan kita mendapatkan hati yang sejahtera seperti hatinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian qalbin munib, hati yang bertaubat atas berbagai kesalahan yang telah dikerjakan itu. Kita ini bukanlah orang yang maksum, terpelihara kita dari berbagai kesalahan. Kalau salah, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat dari kullu qalbin mutakabbir jabbar. Hati orang yang takabur lagi dia keras kepala. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, penyakit itu dibagi dua. Al-amradu ar-ruhaniyah, penyakit rohani, yaitu al-i'tiqadat al-batilah. I'tiqad yang batil itu semuanya penyakit. Kemudian wal akhlaqul mu'minah, wal akhlaqul mazmumah, dan akhlak-akhlak yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya penyakit-penyakit rohaniyah. Al-Quran tugasnya menyembuhkan penyakit rohani yang ada pada kita. Itulah sebabnya setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita tidak bisa menjamin hati kita terus berlaku dengan jalan yang lurus, tidak. Kadang-kadang kita terpeleset, maka kita waktu salat minta lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang paling pendek. Kalau kita mau pergi ke Darussalam, kita tempuh jalan yang lurus, sebentar kita sudah sampai ke Darussalam. Tapi kalau kita jalan melalui jalan yang bolak-balik, kita pergi ke Lambaro dulu, dari Lambaro kita pergi ke tempat lain lagi, baru kemudian ke Darussalam, besok baru sampai. Maka kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, para syahid, was-salihin, orang-orang saleh. Jadi kita ingin
hidup bersama mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan jalan orang yang kau murkai, dan jangan pula jalan orang-orang yang sesat. Dan Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Syifa itu adalah amrad ruhaniyah dan amrad jismaniyah. Ada suatu cerita, para sahabat pergi ke sebuah tempat. Tiba-tiba mereka dipanggil oleh penduduk tempat tersebut. Kenapa dipanggil? Karena pimpinan mereka sakit, diobati tidak sembuh. Akhirnya diminta kepada para sahabat Nabi untuk membacakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan dibacakan kepada orang yang sakit itu. Tiba-tiba dia sembuh. Lantas mereka diberi sedikit tunjangan oleh penduduk dari kampung tersebut. Para sahabat tidak mau makan benda itu sebelum dia menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada baginda Rasulullah, kata Rasulullah, boleh kamu makan, karena itu adalah hadiah untuk kalian semuanya. Jadi yang ingin saya katakan dalam pertemuan sekarang ini adalah Al-Quran itu lebih banyak penawar bagi penyakit-penyakit ruhaniyah. Adapun penyakit-penyakit jismaniyah atau jasmaniyah itu ada obat. Kalau kita sekarang kita pergi ke dokter, kita tidur periksa, itulah yang akan menjadi obat kepada kita. Kemudian rahmatun lil mu'minin. Dia menjadi, Quran itu menjadi rahmat kepada orang beriman. Bagaimana rahmatnya? Rahmat Al-Quran kepada orang beriman, apa katanya? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Itu petunjuk, itu rahmat kepada kita. Kalau kita mau ikut Quran, kita makan, kita minum, tapi tidak berlebihan. Banyak orang yang berlebihan makan, akhirnya dia mendapat penyakit. Banyak penyakit kita sesudah tua karena salah kita makan di waktu muda dulu. Itulah rahmat yang kadang-kadang tidak datang kepada kita karena kita salah, tidak mengikuti Al-Quranul Karim. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan orang yang zalim, dia bertambah kerugian dengan mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran syifa'un wa rahmatun lil mu'min. Quran itu syifa dan rahmat untuk orang mukmin. Sementara Al-Quran itu ada kerugian untuk orang kafir. Bagaimana? Saya tanyakan kepada orang yang lebih banyak ilmu dari saya, bagaimana Al-Quran itu yang satu menjadi rahmat, yang satu menjadi rugi. Bagaimana? Katanya begini, kalau kita minum air itu rahmat, tapi karena mulut kita ada penyakit, begitu kita minum terasa air itu pahit.
Jadi air tidak pahit pada sebenarnya, tapi waktu kita minum terasa pahit. Bukan salah air, tapi salah mulut kita atau salah badan kita. Demikian Al-Quran. Jadi kalau Quran itu tidak cocok dengan kita, bukan salah Quran, salah kita. Jadi itu, jadi seperti orang yang dikasih minuman itu senang kita makan, kita minum, enak kita minum, tapi ada mulut yang tidak menerima minuman itu karena mulut itu sedang berada dalam keadaan sakit. Al-Quran demikian juga. Sehingga dalam ayat-ayat selanjutnya Allah menjelaskan, wa idza ma unzilat suratun, apabila diturunkan sebuah surat dari Al-Quran, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan. Ada orang bertanya, ayyukum zadathu hadhihi imanan, siapa saja di antara kamu bertambah beriman. Jadi Quran turun, ada orang yang imannya bertambah, ada orang yang tidak bertambah sedikit pun imannya walaupun ayat Al-Quran telah turun. Fa amman ladzina amanu fazadathu imanan. Adapun orang-orang yang beriman, bertambahlah iman dengan turunnya Al-Quranul Karim itu. Wahum yastabshirun, mereka merasa gembira. Wa amman ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang dalam hati mereka ada penyakit, itu nifaq, kufur, fazadathum rijsan, bertambahlah kekufuran, ila rijsihim, kekufuran yang ada itu bertambah lagi. Wa matu wa hum kafirun, mereka mati dan mereka menjadi orang kafir. Jadi kita ini dalam menerima Al-Quran, ada yang menjadi obat dan ada yang menjadi penyakit. Bukan salah Quran, tapi yang salah adalah kita sendiri. Ini perlu kita camkan agar yang tidak bertambah imannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya dapat menerima Al-Quran itu. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni syurga, selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan pada malam ini. Semoga Al-Quran selalu menjadi petunjuk kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا